Tidak apa-apa kalau saya mengucapkan dua kalimat syahadat itu on cam, tapi saya memakai masker. Alasan saya begini, Pak. Saya juga masih menghargai orang tua saya. Beliau punya jemaat. Saya, ya ini saja dengan apa ya, meminta restu beliau itu, beliau sudah kayak terguncang, terpukul. Jadi ya sebagai anak saya, inilah saya paling tidak harus menghargai, tetap menghargai beliau sebagai orang tua, dan itu pun juga diajarkan dalam Islam kan, bahwa walaupun kita tidak seiman dengan orang tua dan orang tua sudah mengutuk kita, kita sebagai anak itu tidak boleh balas mengutuk ataupun membalas perbuatan yang lebih daripada mengutuk. Ya Allah. Betul. Oke, sebelum dijawab sama Ustadz Alif, bentar Ustadz, sebelum dijawab, ini sudah 1.200 teman-teman yang akun ini Jalan Kebenaran. Aku udah bikin stiker tuh, Jalan Kebenaran, di follow ya. Ini Jalan Kebenaran, dia mau membacakan 2 kalimat syahadat, tapi dia belum bisa on cam dikarenakan itu followersnya masih belum bisa 1.000. Jadi 1.200 tolong di follow akun Jalan Kebenaran, di follow. Yang 1.200 tolong di follow Jalan Kebenaran biar bisa on Sebentar, cam ya. noise Oke, banget. lanjut. Noise banget, host. Kayaknya ini apa? Iya, aku ngidupin HP satu lagi ya. Jadi Ya. teman-teman tolong ya, 1.200 tolong di follow Jalan Ini repot Kebenaran. Iya, silakan Ustaz Alif. Host memang tidak pernah salah. Oke. Ya. Susah. Oke, baik, terima kasih ya. Memang demikian aturan di dalam Islam. Ketika Anda mematangkan diri menjadi pribadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ikuti langkah itu dan hargai keyakinan keluarga kita, saudara kita yang berbeda keyakinan. Perintah di dalam Al-Quran sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kan gitu. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi poinnya adalah di situ, kepada orang tua tetap menjadi anak yang terbaik, bersikap yang terbaik sebagaimana sikap seorang anak kepada ayah. Ketika misal di keyakinan lama Anda menjadi anak yang nurut, yang patuh kepada orang tua, maka ketika menjadi seorang mukmin Anda harus lebih patuh kepada orang tua. Tapi dalam konteks perkara duniawi, bukan keagamaan. Bagaimana dalam hal enggak perasaan? Ya udah, saya tutup cam dulu aja. Nah, berkaitan dengan keagamaan maka dilarang. Wa in jahadaka ala ang tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Kalau dia mengajak dalam hal keagamaan, jangan ikuti. Bilang saja kita berbeda keyakinan, keyakinan saya akan jalankan, keyakinan orang tua silahkan dijalankan, saya tidak akan ikut campur. Di luar urusan keyakinan, berbakti, berbuat baik dan sebagainya kepada orang tua tetap harus dilakukan dan dijalankan. Itu aturan yang ada di dalam Islam. Bagian dari sisi dakwahnya juga, Masya Allah, Rasulullah itu hebat strateginya. Karena apa? Karena Rasulullah menyampaikan dilalatul hal aula min dilalatul maqal. Jadi memberikan petunjuk, mengajarkan, mengedukasi dengan cara sikap, tingkah perilaku kita itu lebih hebat daripada dengan ucapan. Artinya apa? Daripada tidak harus bawa kepada orang tua mengatakan harus begini kecuali ditanya dan diajak diskusi, itu lain lagi. Tapi dengan sikap perilaku pribadi mukmin yang baik, lebih baik daripada sebelumnya, maka itu adalah bagian dari dakwah juga, menunjukkan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Karena memang Rasulullah berpesan apa? Diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Begitu. Silakan. Sedikit poin intinya, mohon maaf ya, sebelum ke yang lain juga, Bang Gabriel, Baka, ketika Anda mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami wajib mengetahui status Anda sebelumnya berdasarkan data resmi, alias kirim foto KTP-nya kepada pihak kami.
Dan nanti kami juga dari Yayasan API akan mengeluarkan sertifikat mualafnya untuk membuktikan bahwa Bang Gabriel ini memang sudah menjadi seorang muslim. Nanti akan mendapatkan hak-hak juga sebagai muslim gitu. Dan terhindar dari fitnah yang ada nanti ya. Mohon dimaklum dan dipahami, itu bagian dari persyaratan juga agar kita terhindar dari fitnah ya. Siap Bang Gabriel ya? Iya, gini Bang, kalau KTP saya sekarang kan ini kan zaman mau pemilu. Di sini kan kepala desa kebetulan ada kerabat juga yang mencalonkan ini anggota dewan, jadi kami itu satu kampung itu ada menyerahkan KTP ke kepala desa di sini. Jadi bisa enggak apa-apa nyusul besok karena ini sudah malam, saya enggak Bisa Bang, bisa. Fotokopi nggak ada? ya. Fotokopi nggak ada. Sampai segitunya pengumpulan KTP. Fotokopi enggak ada. Kalau fotokopinya nggak ada atau ini posisi di rumah ini lagi lagi perang dunia ini, makanya saya kalau ke depan minta kakak itu sudah jelas kalau disimpan di HP disimpan di HP. Enggak ada Pak, saya enggak pernah simpan dokumentasi kayak kakak KTP di handphone itu enggak. Oke, sebelum dilanjut yang 1300 tolong di follow ini Jalan Kebenaran. Coba dicek dulu ya berapa dia. Dia 593. Berarti sekitar 407 lagi. Ya, biar bisa on cam ya. Tolong ya saudaraku. Yang 1300 orang, tolong di follow Jalan Kebenaran. 407 lagi ya. Biar bisa 1000. Oke, tolong ya. Yang 1300 tolong di follow. Ya, tolong di follow biar bisa on cam lu. Oke, lanjut Ustaz Alif. Iya, itu kan data pribadi itu biasanya kan KTP bisa diwakili oleh yang lain, misal ada SIM, paspor atau apa. Sementara kalau belum bisa, intinya gini Bang Gabriel, kita membimbing 2 kalimat syahadat ini kan tidak main-main. Dan kita juga menghindari dari fitnah orang yang suka menyinyir gitu. Makanya kita ada datanya loh bahwa dia itu benar keyakinan sebelumnya adalah non muslim dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat saat ini menjadi muslim. Mengenai masalah nanti KTP bisa nyusul berikutnya, namun istilahnya data pribadi yang lain yang bisa dikirimkan itu tidak akan dipublish juga oleh kami kan gitu. Itu sebagai bukti saja buat kita. Dan nanti kita juga kalau sudah kirim foto KTP-nya, baru nanti kita buatkan sertifikat mualafnya begitu. Iya, jadi maksudnya bagaimana ini Bang? Saya harus ini malam harus ini kan minta KTP atau bagaimana ini? Enggak, KTP-nya bisa nyusul. Ustaz Alif silakan. Data pengenal loh, data diri. Itu kan kami harus tahu Bang Gabriel bahwa Anda itu memang benar-benar non muslim. Ada SIM nggak Bang? Ada SIM. Ya, kalau memang nggak ada, nggak usah dipaksa lah. Yang penting nanti mau open cam aja dulu dan berjanji mau menyerahkan KTP begitu. Oke, yang lain. Oke. Jadi yang lainnya pada diam, jadi saya ini dulu ya. Biar dia bisa on cam. Yang 1300 tolong di follow ya. Di follow Jalan Kebenaran biar bisa on cam ya. Jadi beliau bisa on cam. Ayo. Tolong yang 1300. Ini 1300 oten separuh ya. Kok nggak ada yang follow sih? 600 lebih. Nah, ayo tinggal. Ayo, ini yang 1300 ini sisa separuhnya oten ya. Masa sih sebanyak itu oten nonton? Ayo. Ayo, yang 1300 orang, ayo dong. Di follow Jalan Kebenaran di follow ya. Biar bisa on cam. Biar beliau membacakan 2 kalimat syahadat. Ayo.
Yang 1.200 orang. Baru 674. Ayo. 300 lagi ya. 300 lebih lagi. Ayo. Ayo dong teman-teman yang 1.300. Tolong di follow jalan kebenaran. Biar bisa on cam. Ayo. 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 Ayo di follow yuk. Jalan yuk. Yang 1.300 orang di follow. Baru 719. Berarti yuk, jalan kebenarannya di follow yang 1.300. Ayo. Yang 1.300 orang tolong di follow ya. Jalan kebenarannya di follow dulu. Ayo. Sambil nunggu gurundah. 727 baru, berarti sekitar 200 lebih lagi. Ayo. Di follow ya, jalan kebenaran tuh di follow ya. Yang 1.300 tolong di follow. 1.300. Ayo dong. Bergerak cepat. Ayo. 1.300 tolong di follow ya. 756 baru. Nanti 2,5 lagi yuk, 2,5 lagi. 250 orang lagi. Ayo yang 1.300. Tunggu, tolong di follow. 1.300 tolong di follow ya. Yang 1.300 jalan kebenaran tolong di follow. Ayo 1.300. 763. Ayo. Udah. Ustadz Abu. Halo. Iya. Nah, kalau boleh tahu bisa dong diceritakan bagaimana awalnya kok Bang Gabriel ini tertarik ke Islam begitu? Katanya kan dialog dengan Anda gitu kan? Iya betul. Itu 2 hari. Jadi 2 hari dari kemarin sama tadi. Jadi beliau berapa kali itu memang nyimak saya ketika di Komal itu berdiskusi dengan beberapa teman Kristen, dan dia pertama kali naik memang dia sempat menyampaikan bahwa dia kurang suka berdialog yang menghujat seperti itulah. Maka mungkin ketika dia ingin mencari pencerahan atau kebenaran, saya sedikit menjelaskan begitu. Jadi tidak semuanya dari saya juga, karena nanti ada beberapa teman juga yang naik membantu saya di situ untuk menjelaskan kepada beliau. Terakhir tadi sore beliau ini menyampaikan bahwa minta waktu 1 minggu, karena kebetulan kan dia ini harus memberitahukan kepada orang tua, jadi harus mengumpulkan kesiapan mental dulu untuk memberitahukan kepada orang tua. Tapi ternyata tadi setelah saya sholat isya, beliau naik di Komal saya lagi, katanya udah beritahukan ke orang tuanya, lalu mereka ribut gitu. Setelah itu beliau minta malam ini kalau bisa disyahadatkan. Makanya tadi saya langsung ke room sini cari Bang Zuma. Tadi saya kontak Bang Dewa, cuma karena Bang Dewa nggak angkat teleponnya, akhirnya saya langsung ke sini aja untuk saya infokan seperti itu. Oke. Bang Kebenaran. Iya, Pak. Sepertinya kok ini seperti Anda seolah-olah tergesa-gesa gitu kan, yang tadinya hanya minta waktu seminggu untuk kesiapan, sehingga malam ini juga Anda minta disyahadatkan. Itu apa yang menyebabkan itu, Bang? Kan saya tadi gini Pak, saya kan tadi dianjurkan oleh beberapa teman termasuk Abang Abu bahwa sebelum mempersiapkan mental itu ya harus minta petunjuk dulu, harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi saya tadi sebelum meminta restu dari orang tua, sudah berdoa, sudah meminta kepada Allah, tunjukkan saya jalan yang benar, berikan saya hidayah, berikan saya kekuatan batin dan rohani untuk bisa memohon restu kepada kedua orang tua saya. Apapun jawaban dari kedua orang tua saya,
itulah yang terbaik untuk hidup saya. Nah, setelah itu saya seperti ada apa ya, seperti ada keberanian untuk ngomong, karena hal seperti ini saya seperti tidak bisa menunda. Saya juga apa ya, dalam artian saya juga harus mempertegas keimanan saya. Saya tidak mau dalam artian saya sudah mualaf terus sembahyangnya sembunyi-sembunyi, nanti belakangan baru orang tahu. Nah, itu yang saya tidak suka. Makanya tadi sore itu saya ya minta izin, minta restu ke orang tua. Ya namanya orang tua seorang pendeta, ya dia mencak-mencak, wajar, itu hal yang wajar, sangat wajar. Kami ada beberapa perdebatan hingga saat ini, dan akhirnya orang tua ya bukan mungkin saat ini belum merestui, tapi nanti ketika, saya yakin pasti suatu saat pasti orang tua saya bisa menerima keputusan saya ini. Dan semoga juga dengan sayanya berpindah agama, saya bisa menunjukkan ke orang-orang terdekat saya bahwa saya bisa membuktikan bahwa ini loh agama yang betul-betul yang benar. Akhlak saya bisa berubah di agama ini. Pokoknya banyak hal yang harus saya bisa perjuangkan untuk bisa mengajak juga mereka. Karena kan dalam Islam itu setahu saya ya, kalau sudah meninggal kan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa lepas dari jeratan neraka. Jadi mumpung kedua orang tua saya masih hidup, saya juga masih hidup, jadi ya saya harus bisa paling tidak membantu mereka juga untuk bisa menerima hidayah. Itu juga akan menjadi amal saya sendiri nantinya. Ya, satu lagi Bang, Anda sudah berkeluarga belum Bang? Saya posisi sekarang ini duda, Pak. Oh, duda. Itu tadi ada suara anak-anak, itu siapa tuh? Nah, ini kebetulan itulah tadi saya sempat dipanggil kan untuk ke depan ketemu sama ini. Karena kan mereka dengar juga ini. Jadi di luar itu mereka ada yang teriak-teriak, ada yang ya nggak apa-apa lah, namanya juga orang tua belum kasih restu kan. Dan saya juga sudah yakin 100% untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, apapun itu resiko yang akan saya hadapi ke depannya. Jadi pada sisi mana ya Anda begitu sehingga Anda itu membuat keputusan yang begitu nekat ingin memeluk Islam? Pada sisi mana yang membuat Anda itu tertarik dengan Islam, Bang? Saya meyakini bahwa Tuhan itu, Allah itu Esa, cuman satu. Saya sendiri mempunyai ayat emas di Alkitab bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku, tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa." Nah, dalam itu saya terus terang pada hari ini, tentu Bapa yang dimaksud itu ya sosok lain, sosok yang dalam pengertian Yesus itu akan hanya sebagai jembatan. Jembatan itu saya lalui untuk menemui siapa? Nggak mungkin untuk menemui Yesus di sana kan? Pasti ada sosok yang saya yakini itu adalah Allah yang di sana. Pemahaman saya pribadi seperti itu. Terserah kalau teman-teman yang di Kristen mungkin menganggap saya orangnya idiot, bodoh. Kan pengalaman iman masing-masing orang itu berbeda. Masalah Masing-masing orang saya akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti apa yang sudah saya perbuat. Jadi kalau teman-teman di Kristen ada yang menghujat saya, ya enggak apa-apa. Nanti kita buktikan di akhirat siapa sebenarnya yang benar. Kan kita masing-masing akan akan dihakimi. Enggak ada orang yang lolos dari penghakiman di akhirat. Jadi kalau saya menyatakan keimanan saya sekarang, toh nantinya saya juga akan menerima apa yang hasil dari perbuatan saya sekarang ini. Oke Bang ya, bentar sedikit Bang ya. Saudaraku sekalian yang di bawah ada 1.400 orang. Anda sudah mendengar sendiri pernyataan dari saudara kita yang memualaf ini. Ya, Anda sudah mendengar sendiri paparan-paparannya. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan
apa namanya settingan. Ya, ini dia betul-betul